Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberikan berbagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa bertakziah, bersilaturahim kepada keluarga dari Bapak Susanto atas wafatnya ibunda, yakni Ibu Sunarti binti Sunarti. Mudah-mudahan silaturahim, takziah dan doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus bagi almarhum dan almarhumah yang nama-namanya tadi sudah disebutkan, mudah-mudahan pahalanya senantiasa mengalir kepada mereka semua, wabil khusus lagi juga kepada kita yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita semua ini diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk beribadah, untuk menyembah, untuk berbakti hanya kepada Allah. Demikianlah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Karena itu kita semua, khususnya kita yang hadir, dan mungkin juga ada jin yang hadir, kita nggak tahu. Ada yang lihat ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semua ini di dalam pekerjaan pun kita niatkan untuk ibadah, insya Allah niatnya akan, atau pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Kita yang mungkin capek keluar dari rumah, bekerja seharian, pulang sampai ke rumah, ya kalau kita niatnya memang tidak punya apa-apa, sekadar untuk bekerja saja, ya kita tidak akan dapat apa-apa kecuali lelah. Tetapi kalau niatnya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bahwa kita bekerja untuk mencukupi anak dan istri atau keluarga yang di rumah, maka niatnya tadi akan menjadi lillah. Jadi akan sampai juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah capek menguras tenaga yang demikian besar, panas, kehujanan, tetapi kalau semata-mata sudah kita niatkan karena Allah, sedikit pun insya Allah itu lebih barokah dibandingkan banyak tidak barokah. Lebih baik banyak ya barokah. Kira-kira milih yang banyak tidak barokah atau milih banyak barokah, Pak? Nah,
Karena kalau sudah sedikit barokah, kayaknya nanggung nih, mesti mintanya banyak dan barokah. Di dalam setiap kesempatan ketika kita berdoa pun kita minta rezeki yang banyak dan barokah. Kita berharap keberkahan rezeki kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat amal kebajikan, maka tujuannya adalah semata-mata supaya kita benar-benar dekat kepada Allah, agar kita mengenali siapa sesungguhnya kita diciptakan ini. Bahkan kalau kita membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarak surah juz ke-29 ayat yang kedua. Monggo dibaca. Apa ayatnya? Ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kematian, hidup. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua, untuk menguji kalian semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita, siapa di antara mereka yang diciptakan oleh Allah ini yang baik amalnya. Kalau sudah demikian, maka hidup kita ini sesungguhnya adalah ujian. Kematian itu adalah ujian yang sangat berat. Tetapi sesungguhnya hidup ini pun adalah ujian. Tadi ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, sesungguhnya Allah menciptakan hidup dan mati liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih banyak amal kebajikan. Jadi kita hidup ini adalah ujian. Makanya kalau di Jawa ada istilah urip mau mampir ngopi. Hidup ini hanya sebentar, hanya untuk mampir minum air, hanya sebatas mampir saja. Maka ketika kita mampir inilah kita mencoba memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak bekal kita. Dan sebaik-baik bekal adalah zat taqwa, yang senantiasa bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kita selagi kita hidup, mungkin kita sudah berupaya untuk berbuat banyak amal kebajikan. Kita membantu tetangga, sahabat, saudara di kiri kanan kita, itu adalah bagian amal kebajikan. Kita mencabut atau melepaskan duri atau membuang duri yang ada di jalan, itu adalah amal kebajikan. Bahkan yang paling kecil, ketika yang lain sudah berbuat banyak, maka tabassama dhahikan fi wajhi akhika shadaqah, tersenyum saja kepada saudaramu, itu adalah bagian dari sedekah. Tapi jangan kemudian senyum-senyum terus, sendirian senyum, nggak ada orang senyum. Itu belajar hikmah, nggak apa-apa. Belajar hikmah. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk berbuat berbagai amal kebajikan, kita tidak tahu, dan kita bersyukur bahwa amal kebajikan atau amal keburukan yang sudah kita lakukan, kita tidak tahu berat yang mana. Kira-kira saya mau bertanya, seandainya amal kebajikan dan amal keburukan itu mau dikasih langsung atau nanti?
Mau dua-duanya, mau dikasih langsung. Kalau mau dikasih langsung, keburukan mau dikasih langsung, kira-kira contoh saja nih. Anggap saja dikasih, maaf, disuruh, kalau berbuat buruk, suruh bawa sampah 1 kilo. 1 kali berbuat buruk. 1 kali berbuat baik disuruh bawa gula 1 kilo. Mau ya? Oke, kira-kira dalam 1 hari Bapak melakukan 10 keburukan, kemudian melakukan kebajikan sama banyaknya 10. Berarti yang dipikul berapa banyak Pak? 20, kira-kira sanggup Pak? Setiap hari, dan itu terus dibawa. Besok hari begitu lagi, besok harinya begitu lagi. Seandainya itu semua kita bawa Pak, berat Pak. Maka di satu sisi kita bersyukur ketika amal keburukan kita hanya dicatat. Begitu juga amal kebaikan kitanya juga dicatat. Seandainya itu diberikan langsung kemudian kita pikul, kita bawa kemana-mana, betapa beratnya Pak, kita membawa amal itu. Maka ada orang yang kemudian seandainya coba ditimbang saja deh kebaikan atau keburukan yang kita lakukan setiap saat, kita pasti tidak akan pernah sanggup membawa semuanya. Ini satu contoh lagi, sebenarnya kisah, tapi biar tidak terlalu panjang, singkat saja. Kita bertakziah malam hari ini ke kediaman Bapak Susanto. Ada satu contoh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah yang setiap saat ketika ada tamu yang datang ke rumahnya, maka dia senantiasa memberikan suguhan kepada tamunya. Setiap hari tamu yang datang dia kasih, dia suguhi makanan, dia suguhi minuman. Lama-lama, maaf, istrinya protes. Setiap hari datang. Kemudian istrinya melaporkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, suami saya setiap ada tamu yang datang, dia suguhi, dia berikan segala sesuatu. Terus terang saya capek." Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Baiklah, besok saya yang akan datang bertamu ke rumah kamu. Dan kamu perhatikan apa yang nanti saya bawa setelah saya keluar dari rumah kamu." Maka apa yang terjadi? Keesokan harinya Rasulullah SAW berkunjung ke sana, kemudian disuguhi bermacam-macam, dan ketika keluar istrinya memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Maaf, yang keluar dari rumah itu diantaranya adalah kalajengking, ada ular, ada lipan, kemudian macam-macam, maaf, binatang-binatang yang sangat berbahaya. Lalu ketika ditanya kenapa itu Rasul, itulah bahwa setiap tamu yang datang maka dia akan mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada di rumah itu. Jadi tidak usah khawatir ketika ada tamu yang datang berkunjung ke rumah kita, maka syukurilah. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang berarti mereka datang ke rumah kita, ketika mereka pulang maka mereka akan membawa, maaf, keburukan-keburukan yang ada di rumah itu. Jadi tidak usah khawatir ada tamu kok tiap malam datang misalnya gitu. Habib misalnya ngopi terus di tempat saya gitu. Ya udah, saya nggak usah khawatir. Insya Allah Habib yang akan bawa kalajengking, bawa lipan, bawa ular gitu misalnya, dan keluar dari rumah saya. Kopi dia. Nah, jadi ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kita berharap itu menjadi catatan amal yang sangat bermanfaat atau yang sangat berat nanti di akhirat nanti. Kemana kaki kita melangkah, apa yang tangan kita perbuat, apa yang mulut kita ucapkan, kemana mata kita melihat pada kebaikan, di mana telinga kita mendengar segala keburukan. Mudah-mudahan itu semua yang keburukan hanya kebaikan saja yang kita dapatkan. Karena apa? Karena tadi kita sudah membaca al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu
yaksibun. Tahu ayatnya tadi Pak? Hafal ya? Surat apa Pak? Surat Yasin Pak. Ayat ini Bil, ayat berapa Bil? Masalahnya dibaca kal ya. Maaf. Surah Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kata Allah, ketika nanti di akhirat kelak, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan mereka yang nanti akan berbicara, yang akan menjadi, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka nanti akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka perbuat. Maka karena hidup ini adalah bagian dari ujian, dan tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, sesungguhnya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Sesungguhnya ini adalah juga ujian, bagaimana nanti Allah ingin melihat siapa pada akhirnya nanti yang amal kebajikannya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai iktibar. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan amaliyah kita, kebaikan kita, memperbanyak berbuat kebaikan, tersenyum kepada sahabatnya, tetangganya, saudaranya, karena itu adalah bagian yang bisa kita lakukan, mungkin yang terkecil. Sering saya menyampaikan bahwa ada sahabat yang ingin berbuat amal kebajikan, maaf, mereka orang miskin, tetapi ketika mereka ekonominya yang terbatas, mereka iri dengan orang-orang yang kaya, yang mereka dengan hartanya bisa berwakaf, yang dengan hartanya mereka bisa berinfak, yang dengan hartanya mereka bisa mewakafkan segala macam kekayaannya, dan orang-orang miskin tidak bisa melakukannya. Lalu apa yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Rasulullah? Lakukanlah, baca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, kemudian itu dengan takbir 33 kali, dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genap 100. Maka seandainya kita semua bisa melakukan itu, maka amal kebajikan kita insyaallah lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ketika kemudian ini disampaikan kepada orang-orang miskin, dan ternyata orang-orang kaya juga mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini dan juga melakukan hal yang sama. Kemudian orang-orang miskin kemudian mengadukan lagi, wahai Rasulullah, ternyata apa yang engkau ajarkan kemarin ternyata juga didengar oleh orang-orang yang kaya. Lagi-lagi kami tidak bisa menyamai amaliyah mereka. Maka apa kata Rasulullah? Tabassama dhahikan fi wajhi akhika fahuwa shadaqah, bahwa tersenyum kepada saudaramu itu adalah juga bagian dari sedekah. Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa berbuat amal kebajikan yang besar, berinfak, menafkahkan harta atau sebagian rezeki kita untuk kepentingan umum, mungkin dengan tersenyum, dengan membantu, dengan mencoba meringankan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, mudah-mudahan itu bisa meringankan bebannya mereka. Kita bersilaturahim ke sini dalam rangka juga untuk menghibur saudara kita Bapak Susanto yang ditinggal oleh ibunya. Insya Allah dengan doa yang kita panjatkan ini, insya Allah akan sampai kepada almarhum, dan mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, yang baik dari Allah, yang salah adalah karena kesalahan dan kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.